Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Andri Gunawan dengan NIM 1862201161, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, pada video kali ini saya akan membuat review jurnal untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Ya, di sini review jurnal yang saya akan review yaitu berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Ya, di sini saya akan bedah jurnal ya secara umum, apa saja yang akan saya bedah di review jurnal dengan judul tersebut ya. Kita langsung saja masuk ke poin yang pertama. Pada review jurnal kali ini, poin yang pertama yaitu permasalahannya atau pertanyaannya yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Oke, yang pertama adalah motivasi atau isu penelitian. Isu penelitian kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Perusahaan dapat memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional ya. Research gap-nya yaitu peneliti sebelumnya telah menunjukkan bagaimana tingkat pengungkapan dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Semakin tinggi pengungkapan laporan berkelanjutan, semakin besar tingkat transparansi perusahaan akan menunjukkan peningkatan tata kelola perusahaan, menurut Pardede pada tahun 2014. Menurut Rosidah pada tahun 2013, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun kualitas auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi, sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan, menurut Rosidah pada tahun 2013. Menurut Rosidah pada tahun 2013 menyatakan bahwa sebagai auditor perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan, yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang menguntungkan. Oke. Yang setelah research gap di sini yaitu ada fenomena. Ya, menurut Pardede pada tahun 2014, fenomenanya yaitu isu berkelanjutan berawal dari isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya berkelanjutan ini merupakan isu sosial yang kemudian berkembang menjadi isu strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tapi juga dari aspek sosial dan lingkungannya. Kritiknya di sini yaitu peneliti tidak cukup
jelas dalam menampilkan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dalam penelitian ini. Hasil di atas merupakan hasil penelaah dari review ya. Ke poin kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada menurut Agus pada tahun 2004 dan dalam Rosidah pada tahun 2013 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan kepada kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Yang B ada menurut Rosnidah pada tahun 2013, kualitas audit adalah memungkinkan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Yang ketiga yaitu ada dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Menurut Widyasari et al. Pada tahun 2017. Yang keempat ada prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru menurut Widyasari, Haryandani, dan Rudiawarni pada tahun 2017. Yang kelima ada defender, berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang atau jasa. Mereka mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru menurut Miles dan Snow pada tahun 1978. Yang keenam yaitu defender, berfokus pada efisiensi dan bukan pada inovasi menurut Wardani dan Isabella pada tahun 2017. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan artikel-artikel utama dalam penelitian ini meskipun secara implisit. Poin ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty pada penelitian ini ya. Kebaruannya kualitas auditor internal, strategi bisnis, pelaporan berkelanjutan bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya yaitu peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan novelty dalam penelitian ini. Hasil di atas merupakan hasil penelaah dari review. Poin keempat yaitu apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini. Sini perumusan masalah ada 6 ya. Yang pertama, apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Kedua, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Ketiga adalah apakah pelaporan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Keempat adalah apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Kelima, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Keenam adalah apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Ketujuh adalah apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya itu peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan perumusan masalah dalam penelitian ini. Poin kelima, apa tujuan penelitian ini? Ya. Tujuan penelitian ini itu ada 7. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. 2. Untuk mengetahui strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. 3. Untuk mengetahui sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Keempat yaitu untuk mengetahui manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Kelima yaitu untuk mengetahui manajemen laba terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Keenam yaitu untuk mengetahui manajemen laba terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Ketujuh yaitu untuk mengetahui manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability
report terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya itu peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan tujuan penelitian dalam penelitian ini. Poin 6, di sini apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusinya apa? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara quality of internal auditors, business strategy, and sustainability reporting terhadap economic performance, peran quality of internal auditors, business strategy, and sustainability reporting terhadap economic performance. Kritiknya, penulis hanya menyampaikan kontribusi dalam penelitian secara implisit saja. Poin ke-7, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Di sini ada dua teori yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada teori stewardship atau stewardship theory. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Teori stewardship menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Yang kedua itu ada teori akuntansi positif. Menurut Watts dan Zimmerman pada tahun 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji adalah hipotesis rencana bonus, hipotesis utang atau ekuitas, dan hipotesis biaya partikal. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand theory yang digunakan secara implisit. Masuk ke poin 8. Jelaskan keterkaitannya grand theory tadi yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitannya, stewardship theory terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991, masalah yang terjadi adalah apakah struktur organisasi membantu eksekutif untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana kinerja perusahaan yang baik. Menurut Dansol 1985. Teori akuntansi positif. Keterkaitannya dengan penelitian ini yaitu hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Ke-9, ada kerangka konseptual. Di sini hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Variabel X1, X2, X3, variabel Y. Variabel X1-nya terdiri dari quality of internal auditors. Variabel 2-nya variabel X2, business strategy.
variabel X3 yaitu sustainability reporting, berpengaruh terhadap variabel Y yaitu economic performance ya. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas membuat kerangka konseptual pada penelitian ini. Ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Di sini ada 7 hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama H1 yaitu kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua ada H2 atau hipotesis 2 yaitu strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga ada H3 atau sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat ada hipotesis 4 atau H4 yaitu manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima ada hipotesis 5 atau H5 yaitu manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam ada H6 yaitu manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh ada H7 atau hipotesis 7 yaitu manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya pada hipotesis penelitian ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini ya. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan baik. Masuk ke poin 11 yaitu di sini ada masalah jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang diantaranya yaitu rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, lalu ada unit analisis, jenis data yang digunakan, dan yang terakhir yaitu uji kelayakan model dan metode analisis data. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian di sini menggunakan analisis statistik deskriptif. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitiannya. Yang kedua ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Di sini sudah tergambar rumus-rumus operasional variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Kritiknya yaitu peneliti sudah jelas dalam menyampaikan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang ketiga ada teknik penarikan sampel. Di sini peneliti menggunakan teknik penarikan sampel yaitu metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2016. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Yang keempat ada uji analisis, yaitu teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2016. Jenis datanya yang kelima yaitu data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu http://www.co.idx.co.id. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang keenam yaitu ada uji kelayakan model menggunakan analisis regresi data panel. Kritiknya peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji kelayakan model dalam penelitian ini. Digambarkan analisis regresi data panel seperti ini. Ke poin 12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Sini sudah ada rumus
persamaan regresi yang digunakannya. Dan kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. Poin ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian yang diantaranya statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan juga hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dalam pembahasannya. Di sini terlihat hasil uji kelayakan model. Dari hasil uji kelayakan model tersebut didapatlah sebuah data ya, penelitian, dan ini hasil uji hipotesis ya. Nilai probabilitas IAQ adalah 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas auditor internal dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua ada nilai probabilitas BS 0,0014 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel strategi bisnis dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga ada nilai probabilitas SR sebesar 0,6789 atau lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sustainability reporting dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap economic performance. Yang keempat ada nilai probabilitas IM atau manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima yaitu nilai probabilitas IAQ bersanding dengan EM sebesar 0,7862 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam ada nilai probabilitas BS bersanding dengan IM adalah 0,0085 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh ada nilai probabilitas SR bersanding dengan EM yaitu sebesar 0,5171 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sustainability report. Poin terakhir yaitu poin 14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Simpulannya, yang pertama, hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas auditor internal terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi bisnis terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan berkelanjutan terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba terbukti tidak berhubungan dengan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba terbukti berpengaruh negatif dengan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dan yang terakhir yaitu manajemen laba terbukti tidak berpengaruh dengan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Keterbatasannya, yang pertama ada periode penelitian relatif masih singkat, hanya 4 tahun, yaitu selama periode 2013 sampai 2016, sehingga memungkinkan praktek pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Yang kedua ada penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Yang ketiga minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolah data EViews sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang keempat, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Implikasinya yaitu peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memiliki
perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Terima kasih. Sekian video review jurnal untuk memenuhi ulangan tengah semester seminar penelitian akuntansi. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.